Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya satu-satu. Ian hadir. Hadir Bu. Putri hadir. Hadir Bu. Oke, terus Dwi hadir. Hadir Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya kita berdoa dulu ya. Silakan Putri dibimbing untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Gimana kemarin liburannya lancar? Lancar Bu. Tidur. Pada liburan kemana? Di rumah saja. Di rumah saja Bu. Oke, buat pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bakteri ya. Nah, sebelumnya nih dari kalian kalau makan cuci tangan nggak? Cuci tangan. Terus kalau mau tidur, kalau itu habis bersih-bersih itu cuci tangan nggak? Selalu cuci tangan. Oke, bagus kalau gitu. Berarti mencerminkan hidup sehat. Alhamdulillah. Nah, kenapa sih kita harus cuci tangan? Ada yang tahu nggak? Supaya tangannya bersih. Supaya nggak ada kumannya. Betul sekali. Nggak kompor. Betul. Nah, kuman itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Kuman itu makhluk jahat. Betul banget. Biasanya kuman itu disebut apa ya? Bakteri. Betul. Pintar sekali. Dwi. Nah, ada yang tahu nggak bakteri itu apa? Terus gimana sih strukturnya? Terus cara reproduksinya gimana? Kok bisa sih kita tuh harus selalu menjaga kebersihan biar nggak terserang penyakit karena bakteri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas itu semua, oke? Oke. Untuk tujuannya tadi udah Ibu jelasin itu. Yang pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari bakteri itu apa aja. Terus nanti akan ada bagian-bagian bakterinya dijelaskan tuh. Terus kita juga akan membahas mengenai bentuk-bentuk bakteri itu ada macamnya gitu. Jadi nggak cuma satu bentuk aja. Terus kita juga menjelaskan tentang cara reproduksinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mau nayangin satu video dulu. Diperhatikan ya. Ya Ibu. Ada yang tahu itu apa? Bakteri Bu. Kok masih dibimbing juga? Mulai dari video aja deh. Ulang dari yang sebelum video. Nah, yang video. Oh, bisa ya.
Nah, ada yang mau jelasin nggak? Tadi itu videonya membahas tentang apa nih? Ada yang mau jelasin mungkin dari Ian atau Putri atau Dwi? Iya, Dwi silakan. Jadi tadi di videonya diceritain ada orang yang mungkin nggak cuci tangan, jadi kumannya itu menempel di tangannya, terus yang satu menghindari, malah akhirnya karena orang lain nggak menjaga jadinya dia juga kena lagi. Berarti harus cuci tangan setiap kali habis ke kamar mandi atau berkegiatan. Betul sekali. Jadi itu di setiap tempat itu pasti ada kumannya ya, ada bakterinya ya. Karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan kayak cuci tangan. Kamu tadi kan bawa hand sanitizer ya. Tapi di biasanya kalau kita itu cuci tangan sih. Oke, kita langsung aja ke bab yang pertama. Nah ini ada yang tahu nggak itu apa sih? Permen kah atau bakteri? Terus sekali bakteri. Ini bakterinya bentuknya batang ya atau bacillus. Nah, ciri-ciri bakteri itu yang pertama itu berukuran kecil. Ukurannya itu jadi itu nggak sampai 1 mm gitu. Bahkan diameternya aja itu cuma 0,5 sampai 1 mikron. Terus panjangnya juga 1 sampai 20 mikron. Nah, sehingga bakteri terus virus itu tuh dinamakan sebagai mikroorganisme karena punya sangat kecil. Terus yang kedua itu mempunyai dinding sel. Jadi kayak makhluk hidup lainnya yang punya sel itu di bakteri dia juga punya dinding selnya. Terus yang kedua itu hanya dapat dilihat pakai mikroskop ya, karena tadi ukurannya itu sangat mikro sekali, sangat kecil sekali. Terus next, yang keempat itu uniseluler. Jadi bakteri itu cuma satu sel tunggal. Dia satu sel gitu. Kalau biasanya kan kalau di daun dia kan selnya banyak ya. Nah, tapi kalau bakteri dia itu cuma satu sel aja. Terus yang kelima, bakteri itu termasuk sel prokaryotik. Kenapa? Karena bakteri itu nggak punya membran inti. Biasanya kan kalau pada sel hewan atau sel tumbuhan yang dia itu eukaryotik ya, misalnya ini sel tumbuhan. Nah, di dalam ini kan pasti kan ada inti kan. Nah, di situ nanti baru ada nukleusnya, ada ini apa? Materi genetiknya. Tapi kalau misalkan dia bakteri, ini misalnya dia bakteri, dia tuh materi genetiknya tuh ada di sitoplasmanya sini gitu. Jadi nggak ada intisannya ini, nggak ada aminobulinya. Jadi di sini juga nanti ada vakuolanya, terus nanti ada mitokondrianya, terus ada protein juga di situ, jadi nyambung menjadi satu, makanya disebut prokaryotik. Terus jadi yang selanjutnya itu kosmopolit atau habitatnya itu meliputi daerah yang luas. Gak cuma ada di kamar mandi kayak tadi di video atau di lantai, bahkan bakteri itu bisa ditemui di tempat-tempat yang sangat ekstrim, misalnya di gunung berapi gitu, yang notabene-nya suhunya kan panas kan. Biasanya kalau makhluk hidup yang hidup di panas kan langsung mati ya. Tapi ada bakteri yang bisa hidup di daerah panas. Terus ada juga bakteri yang hidup di daerah yang kadar garamnya tinggi gitu. Itu namanya bakteri halofil. Contohnya bakteri halobakteri. Kalau nggak salah itu namanya. Terus ada juga bakteri yang hidup di daerah panas, yang suhunya panas, sama daerah yang punya kadar asam tinggi. Next. Terus ciri yang ketujuh itu hidupnya secara soliter atau berkoloni. Jadi kalau kalian yang melihat di mikroskop, biasanya bakteri itu nggak cuma satu gitu. Jadi nanti dia itu ada banyak kecil-kecil gitu, menggerombol gitu. Terus ciri yang selanjutnya yaitu beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak memungkinkan. Jadi bakteri itu bisa dia tuh membentuk endospora biar nggak memulai istilahnya dan nggak reproduksi gitu, karena lingkungannya sendiri nggak memungkinkan dia untuk memperbanyak diri. Next, selanjutnya kita ke struktur bakteri. Pak Joko itu minta buat
Pian buat bacain apa aja struktur luar sama struktur dalam yang ada di bakteri. Struktur luar ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan kili. Di struktur dalam ada sitoplasma, nukleoid, Ya. ribosom, dan plasmid. Ya. Nah ini kalau di sini kita lihat bagiannya dijelaskan seperti yang sudah dijelasin mengenai ciri-cirinya, dia kan sel prokaryotikan. Jadi ini tuh nukleoidnya atau DNA-nya itu nggak berada di dalam ini, tapi malah di dalam sitoplasmanya. Yang pertama kita bahas mengenai dinding sel dulu. Nah, dinding sel ini tersusun dari peptidoglikan atau gabungan dari protein dan juga polisakarida. Nah, terus fungsinya itu untuk melindungi dan memberi bentuk pada bakteri sendiri. Terus dinding sel ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif, contohnya Neisseria gonorrhea, dan bakteri gram negatif, yaitu Escherichia coli. Nah ini tuh perbedaannya itu berdasarkan dari ketebalan peptidoglikannya. Kalau dari bakteri yang positif, dia itu peptidoglikannya itu lebih tebal dibandingkan sama bakteri yang gram negatif. Jadi misalnya ini strukturnya. Misalkan peptidoglikannya, terus ini nanti ada membran plasmanya. Ini yang bentuknya ini. Ya. Sini. Ini buat bakteri yang gram positif. Terus ini buat yang gram negatif. Ya. Nah, selain dari ketebalan peptidoglikannya, ini tuh bisa dibedakan pada saat pewarnaan gram. Jadi tuh pada saat diberi warna tuh nanti peptidoglikan dari gram positif ini akan berwarna ungu. Sedangkan kalau yang gram negatif, dia itu akan berwarna merah. Oke. Selanjutnya kita ke struktur yaitu membran plasma. Nah, membran plasma ini gambarnya bisa dilihat itu bersifat selektif permeabel, artinya nggak semua zat itu dapat masuk ke dalam selnya. Terus terdiri dari fosfolipid dan juga protein. Nah, kenapa kok bersifat selektif permeabel, ada yang tahu? Ya, ada yang ingat? Nah, ini gambar dari membran plasma ya, sama kayak gambar yang di layar. Kenapa kok membran plasma itu bersifat selektif permeabel? Karena itu ada bagian hidrofobik dan juga bagian hidrofilik. Nah, buat yang atas ini yaitu hidrofilik. Sedangkan buat bagian yang tengah ini yaitu hidrofobik. Nah, bagian atas sama bawah ini mempunyai sifat yang beda. Kalau bagian atas yang hidrofilik ini, dia itu
suka sama air, jadi itu air bisa masuk. Sedangkan kalau yang bagian tengah ini, bagian hidrofobik ini, dia tuh nggak suka air gitu. Jadi itu air tuh nggak bisa masuk. Nah, gimana caranya airnya masuk? Nanti dia tuh lewat yang ini, bagian transponder ini. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Coba ada bisa nunjukin bagian sitoplasma itu yang warna apa atau yang nomor berapa? Atau warnanya aja deh gitu, soalnya tuh keren gitu. Yang keren ya, dari yang ini ya. Iya betul. Nah, sitoplasma ini itu berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi dari metabolisme sel di dalam bakteri. Oke, next. Berarti ini pengganti nukleus, Bu? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Next itu ada flagella ya. Ya betul, ada flagella. Jadi bisa tunjukin lagi flagella yang mana? Yang Iya, tujuh. yang mana? Yang tujuh. Iya, yang 7 ya. Yang tujuh. Nah, apa bedanya coba yang 1 sama 7? Panjang 7. Panjang yang 7. Nah, flagella ini tuh alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral. Benar yang ditunjukin nomor 7. Kalau yang nomor 1 itu ini namanya villi. Nah, flagella sendiri itu ada banyak macamnya itu. Ada 5 macam. Yang pertama ada artrik. Nah, bakteri yang termasuk artrik ini dia itu tidak ada flagellanya. Jadi dia itu cuma berbentuk batang gitu aja. Tapi kalau yang monotrik, dia itu cuma punya 1 flagella di ujung, jadi cuma 1 gini. Terus yang kedua kalau dia lophotric, dia itu punya flagella di kedua ujungnya. Nah, kalau misalkan yang amfitrik, dia itu punya banyak flagellanya di salah satu ujungnya itu. Nah, buat yang terakhir yang peritrik, dia itu punya flagella di semua bagiannya, dari sini, di ujungnya, di tengahnya. Nah, kalau yang digambar itu termasuk yang mana? Amfitrik. Ya, betul. Oke, next itu kapsul. Nah, kapsul itu berupa lapisan lendir berbentuk padat dan tebal. Fungsinya itu yang pertama untuk pertahanan bakteri itu sendiri dan juga melindungi bakteri. Terus yang kedua untuk mencegah bakteri dari kekeringan, karena kapsul itu terbentuk dari polisakarida dan juga air. Yang selanjutnya yaitu kloroform. Kloroform itu strukturnya lipatan, yaitu berada di bawah membran plasma dan mengandung klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Oke, selanjutnya itu ada vakuola gas. Vakuola gas itu berfungsi agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk mendapatkan cahaya. Jadi buat bakteri yang hidupnya di air, dia itu pasti punya vakuola gas itu. Nah, pada saat dia butuh cahaya, dia akan bisa mengapung karena vakuola gasnya itu. Next yang kedua yaitu bentuk-bentuk bakteri. Nah, secara umum itu bakteri itu dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada coccus. Ini coccus itu bentuknya bulat ya. Terus yang kedua ada yang berbentuk bacilla atau berbentuk batang. Terus yang ketiga itu berbentuk spiral. Kalau buat macam-macam yang trilayer itu yang pertama itu bentuk bakteri coccus apabila dia berkoloni. Kalau dia cuma satu aja, satu organisme, dia itu disebut sebagai monococcus. Tapi kalau dia berkoloni dua-dua, dia disebut diplococcus. Lalu buat yang staphylococcus, dia itu berbentuk seperti anggur gitu. Jadi kayak segitiga. Nah, kalau yang
Streptococcus dia itu akan memanjang seperti rantai gitu. Terus kalau buat yang Sakina, dia itu nanti akan bergerombol atau berkoloni seperti kubus atau busur sangkar. Itu ya kubus. Kalau yang busur sangkar itu yang tetracoccus, jadi cuma ada empat bakteri. Terus buat yang bentuk-bentuk yang Vibrio sama Spiroseta itu tuh bentuk bakteri yang bentuknya itu termodifikasi gitu. Kalau yang Vibrio itu bentuknya kayak koma. Terus kalau yang Spiroseta itu bentuknya kayak spiral, kayak square gitu. Terus buat yang basil itu yang monobasil itu apabila dia bakterinya cuma satu, jadi dia nggak berkoloni gitu. Terus kalau yang buat diplobasil itu dia itu bakterinya berkoloni dua. Kalau yang Streptobasil dia itu berkoloni banyak membentuk rantai. Paham? Ada yang mau tanyain? Oke, next. Yaitu terakhir mengenai reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aseksual dan yang kedua itu ada seksual. Kalau yang aseksual itu melalui pembelahan biner. Nah, ini ya pembelahan biner. Jadi dia itu pertama itu kromosom bakterinya itu akan melakukan replikasi DNA-nya. Nah, setelah itu dari DNA itu setelah replikasi dia akan membelah menjadi dua bersama dengan terjadinya sitokinesis. Sitokinesis itu sendiri pembelahan dari sitoplasma. Jadi sitoplasmanya itu mulai membelah menjadi dua. Nah, ini mulai belajar jadi dua kan. Nah, setelah itu setelah berpisah maka akan menjadi individu baru lagi itu. Maka akan jadi yang satunya dua, akan jadi yang awalnya satu akan jadi dua. Terus yang dua jadi empat, yang empat jadi sekian gitu. Terus buat yang reproduksi secara seksual itu yang pertama ada konjugasi. Konjugasi itu dimulai dari bakteri donor yang pertama itu akan membentuk pilus. Nah, pilus ini itu berfungsi sebagai jembatan penghubung nantinya ke bakteri yang resipien, ke bakteri lain. Nah, ini setelah pilusnya bergabung ke bakteri resipien, maka kromosomnya ini atau plasmidnya itu akan mulai bereplikasi yang dibantu oleh DNA polimerase. Nah, setelah itu hasil dari replikasinya itu akan dibawa ke bakteri yang resipien melalui jembatan dari pilusnya. Dan apabila udah masuk ke ininya, plastiknya DNA-nya ke sel resipiennya, ke bakteri resipiennya, maka pilusnya itu akan memisah kembali gitu. Nah, bakteri yang awalnya tadi resipien setelah mendapatkan plasmid atau DNA dari bakteri donor itu akan menjadi bakteri donor lagi yang nantinya akan memberikan plasmidnya ke bakteri yang lainnya, itu bakteri resipien yang lainnya. Oke, next. Yang selanjutnya itu ada transduksi. Transduksi ini itu dibantu oleh virus yang bernama bakteriofag. Nah, bakteriofag ini virus yang menyerang bakteri. Jadi awalnya bakteri fagenya, virusnya itu mentransfer DNA-nya ke dalam plasmidnya bakteri, misalnya E. coli. Nah, setelah itu diperbanyak, lalu ada beberapa bakteri fag itu yang mengandung dua DNA. Yang pertama yang berasal dari bakteri E. coli-nya, terus yang kedua berasal dari virusnya itu sendiri. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Oke, next yang selanjutnya terakhir itu ada transformasi. Transformasi sendiri ini dia itu bisa dibantu oleh bakteri lain atau bisa yang kita buat sendiri. Jadi bisa kita setting sendiri gitu. Misalnya ini ada sel bakteri, terus ada DNA bebas yang kita udah setting, misalkan DNA apa. Dan nanti DNA bebas itu akan diambil oleh bakterinya ini. Kemudian akan terjadi rekombinasi DNA ke cetakan kromosom. Terus selanjutnya akan menjadi sel rekombinan.
selesai untuk materi pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama itu kalian nanti akan membuat PPT dan juga makalah yang mengenai materi. Yang pertama ada bakteria. Itu nanti akan dibuat oleh Dwi nanti jadi akan membahas tentang bakteria. Nanti dibuat PPT sama makalahnya. Terus nanti ada Putri nanti membuat bakteria. Terus untuk Ina nanti akan membuat PPT sama makalah tentang peranan bakteri yang menguntungkan dan juga merugikan. Itu ada apa aja gitu, misalkan bakteri yang menguntungkan itu apa, contoh-contohnya gitu. Itu minimal 25 ya. Terus yang merugikan itu ada apa aja, itu contohnya juga 25. Dan terus masing-masing dari siswa nanti kalian akan mempresentasikannya di depan kelas itu satu-satu. Nah, tugas ini itu akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mau tanya Bu. Iya. Mau tanya tadi kan ada DNA polimerase apa Bu? DNA polimerase itu untuk membantu pada saat itu apa? Pada saat mentransfer, jadi kan DNA itu nanti kan akan di replikasi ke bakteri lain. Nah, DNA polimerase itu akan membantu sintesis DNA itu sendiri. Asli. Iya, ada yang mau tanya lagi? Cukup Bu. Oke. Nah sekarang Ibu mau tanya, apa aja sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang mau jawab? Rangkuman apa sih yang kalian pelajari itu? Materi tadi itu membahas apa aja? Tentang bagian-bagian dari materi, Lebih keras lagi Putri. tahu tentang bagian struktur bagian dalam seperti kapsul, lalu ada fili yang bagian atas atau plasma dan lain-lain. Terus ada lagi membahas apa aja tadi? Itu reproduksi bakteri ada seksual dan aseksual. Terus apa lagi tadi? Bentuk-bentuknya yang masih ingat? Oh iya, bentuk-bentuknya tuh ada fokus, bacillus sama viral. Iya. Oke, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini tuh kita membahas yang pertama mengenai ciri-ciri bakteri tadi ya. Terus membahas juga tentang strukturnya. Terus membahas tentang bentuknya juga. Jadi itu Reproduksi. Oke, karena materi pada pertemuan kali ini sudah selesai, kita langsung aja berdoa. Silakan Putri dipimpin lagi. Setelah ini jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Siap Bu. Terus buat pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tadi pakai bakteria sama peranan yang menguntungkan dan juga merugikan. Silakan pulang. Terima kasih Bu. Iya. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.